Pakai mic wansi lah. Ronde pertama dimulai. Yo. Ada barangnya apa tidak? Nanti dah. Mau cekak liang cian liuk pai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral sebuah video majikan di Taiwan ini bongkar paketan TKW asal Tulung Agung. Berdalih banyak barang yang hilang, padahal barang sudah diperiksa sebelumnya dan siap diambil oleh pihak jasa pengiriman saat itu. Berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah berikut beberapa barang yang boleh dan tidak boleh dibawa pulang saat naik pesawat. Simak agar tak bernasib sama dengan Mbak TKW ini. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Viral sebuah video majikan di Taiwan ini bongkar paketan TKW asal Tulung Agung. Berdalih banyak barang yang hilang, padahal barang sudah diperiksa sebelumnya dan siap diambil oleh pihak jasa pengiriman pada saat itu. Berikut kronologinya. Pakai mic wansi lah. Ronde pertama dimulai. Yo. Ada barangnya apa tidak? Nanti dah. Mau cekak liang cian liuk pai. Kapan? Liang cian liuk pai. Liang cian liuk pai. Cekak. Mau cekak liang cian liuk pai ah. Mai quan gì全部你这mai关系全部你拿出来。这个啊，我卖2600啊。连箱子620袋了，那个红布不要那么多了，红布不要那么多了，那款他怕一块卖了，好了。没关系，等一下老板给我加2600啊，明天我卖金的。要红银钱给我们看一下没有关系嘛。你自己拿自己。 Kayak gini ki, darahnya nyolong. Kayak enek tanggung jawab bebas. Malah diwehi isolasi biasa ki lho kok nyolasi. Gak asik. Arep make ning isolasi biasa wis kedus dodol-adil koyo ngene iki. Ran yo tek blas. Kayak tanggung jawab bebas ngomong aja ngomong sabar tok ae. Jengkel aku. Nah, jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak A ya. Di sini saya tidak akan menyebutkan nama asli beliau. Jadi beliau ini adalah seorang TKW Taiwan asal Tulung Agung. Nah, beliau juga sudah bekerja cukup lama di majikan ini dan memang berencana ingin pulang ke Indonesia. Nah, sebelum pulang, beliau ini akan mengirimkan beberapa barang gitu ya ke Indonesia. Dan pas saat pengepakan itu sebetulnya si majikan juga sudah memeriksa guys, sudah melihat. Nah, setelah barang sudah ready ya, sudah siap mau diambil sama pihak pengiriman gitu. Nah, si majikan ini tiba-tiba bilang katanya ada beberapa barangnya yang hilang begitu. Dan menuduh mbaknya itu yang mengambil, akhirnya barangnya itu dibongkar guys. Padahal si mbaknya sudah menjelaskan bahwa bukankah semalam sudah diperiksa dan sekarang itu sudah waktunya mau diambil gitu, kenapa sekarang baru mau dibongkar kembali. Nah, jadi yang membuat mbaknya ini tidak habis pikir, mbaknya ini kan sudah bekerja di situ udah cukup lama gitu kan, kenapa tiba-tiba sekarang sifatnya majikan itu jadi berubah setelah tahu mbaknya akan pulang ke Indonesia. Nah, jadi di video sebelumnya itu banyak sekali para netizen itu yang membuli gitu ya. Padahal mereka itu tidak tahu masalah yang sebenarnya. Banyak yang menyalahkan mbaknya ini guys. Kenapa sebelum dilakukan, kenapa nggak disuruh majikan ngecek dulu gitu. Kenapa tidak waktu mengepak itu suruh majikan melihat begitu. Nah,
karena mbaknya ini kesel gitu ya, karena mbaknya itu nggak bisa membalas satu persatu semua komentar yang masuk. Akhirnya mbaknya mau tidak mau harus membuat video baru lagi, di situ menjelaskan bahwa memang si majikan ceweknya ini cukup rese ya. Nah, sebelum dipak atau sebelum dilakban itu barang sebetulnya sudah dicek sama pihak majikan guys. Nah, pada saat akan diambil gitu ya, akhirnya si majikan bilang bahwa banyak sekali barang-barang dia yang hilang. Akhirnya mau tidak mau harus membongkar lagi barang yang sudah rapi dan siap diambil. Tidak hanya di situ guys, bahkan pihak majikan ini sempat telepon polisi, tapi polisi tidak datang. Dan kata mbaknya ini memang semua majikan di situ baik ya, kecuali majikan cewek ini itu memang sering rese guys, dan sering membuat masalah. Dan yang membuat mbaknya ini kecewa lagi setelah terbukti bahwa di gardus itu tidak ada barang si majikan, itu si majikan cewek pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata pun guys. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya, yang khususnya yang punya majikan itu sering curigaan gitu ya. Kalau kita misalkan mau mengirim barang ke Indonesia, lebih baiknya memang saat pengepakan itu suruh majikan untuk melihat. Jadi kalau bisa itu melihatnya jangan separuh guys, kita mengepak dari awal sampai akhir sampai melakban, itu posisi majikan ada di situ. Jadi bila sewaktu-waktu ada barang majikan yang hilang itu mereka tidak bisa menuduh kita, karena mereka tahu apa yang berada di dalam dus tersebut guys. Nah, kita doakan buat mbaknya ya, karena mbaknya ini memang rencana mau pulang ke Indonesia. Semoga saja beliau bisa pulang dengan selamat dan perjalanannya lancar sampai tujuan tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Berikut beberapa barang yang boleh dan tidak boleh dibawa pulang saat naik pesawat. Simak ya agar tak bernasib sama dengan Mbak TKW ini. Nah, pasti teman-teman banyak tahu ya bahwa banyak sekali para TKW atau TKW yang terkena masalah di bandara saat pulang ke Indonesia. Dimana karena kurangnya informasi mungkin yang pertama, yang kedua mungkin karena sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur membawa barang itu dan ternyata melampaui batas, dan akhirnya karena tidak bisa dibawa pulang ya mau tidak mau harus dimusnahkan, kalau tidak memang harus membayar beberapa uang begitu guys. Nah, seperti kasus yang pertama, jadi mbaknya ini ketahuan membawa power bank sebanyak 5 buah dan ditaruh di bagasi. Nah, akhirnya harus dibongkar semua barangnya, kopernya gitu kan, dan itu kan membutuhkan banyak waktu. Nah, ini jadikan pelajaran ya guys, untuk tidak sekali-kali menaruh power bank di bagasi, jadi harus ditenteng ya. Nah, kasus yang kedua juga sama ya, masnya ini juga ketahuan membawa power bank yang ditaruh di bagasi. Nah, akhirnya mau tidak mau dan bagasinya harus dibongkar guys, 2 koper itu harus dibongkar semua, karena memang keduanya ada power banknya guys. Nah, untuk kasus yang ketiga adalah seorang TKW yang didenda sebesar 21 juta karena ketahuan membawa emas lebih dari 100 gram guys. Menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau itu membawa emas sebanyak 100 gram dan di situ tidak disertakan surat-surat guys. Nah, di sini sangat sedikit berbagi informasi ya, barang apa saja yang bisa lolos di bandara dan dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi seperti kita ketahui ya guys, bahwa di bandara sendiri itu ada batas maksimal barang yang kita bawa. Aturan ini berlaku di Taiwan ya, saat kita akan keluar dari Taiwan atau saat kita akan pulang ke Indonesia. Nah, yang pertama adalah uang ya. Untuk uang sendiri itu batas maksimal 100.000 NT atau sekitar 50 juta rupiah. Nah, untuk mata uang Cina sendiri itu tidak boleh melebihi 20.000 yuan guys. Nah, yang ketiga adalah mata uang asing itu setara dengan 10.000 dolar. Dan yang keempat adalah surat berharga, cek kasir ya, cek perjalanan vessel setara dengan kurang dari 10.000 dolar. Nah, ini yang kelima yang viral ya, yang sekarang menjadi trending topik. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman kita di Taiwan yang merasa ketakutan ya membawa emas pulang ke Indonesia.
Padahal itu kan boleh-boleh saja, tapi memang ada batas maksimalnya guys. Jadi untuk emas sendiri itu setara kurang dari 20.000 dolar ya, atau setara dengan 280 juta rupiah. Nah, kita tinggal kalkulasi saja harga emas kita itu berapa juta gitu. Kalau memang sekiranya melebihi dari batas maksimal, ya kita bisa jual sebagian gitu guys. Jadi nggak usah takut, diperbolehkan, tapi memang ada batas maksimalnya. Nah, kemarin sempat ada yang tanya ya tentang HP berapa unit yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Perlu diperhatikan juga sama penumpang pesawat ya, dimanapun. Yang maksimal membawa handphone ada 2 unit. Lebih dari itu maka diwajibkan untuk membayar pajak cukai jelas RW. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan ya guys, untuk handphone sendiri itu kita bisa membawa lebih dari 2 atau 3 atau maksimal 5 guys. Tapi ya syaratnya itu bekas. Jadi untuk HP bekas tidak ada dus ya, itu boleh kita membawa maksimal 5 biji. Tapi kalau untuk yang baru masih bersegel, masih ada dusnya, itu kita hanya diperbolehkan membawa 2 unit guys. Ia melanjutkan, bila handphone yang dibawa dari luar negeri memiliki nilai harga di atas 500 dolar, maka penumpang juga diwajibkan membayar pajak bea cukai. Nah, bagi 想让生理期更清爽，交给舒洁女。 Bagi teman-teman yang mempunyai HP ya di atas harga 7 juta, itu wajib membayar pajak ya. Namun apabila penumpang membawa 2 unit handphone baru yang bila dijumlahkan itu memiliki harga di bawah 500 US, maka penumpang tidak dikenakan pajak cukai. Nah, ini trik bagi teman-teman yang sekiranya ingin pulang ke Indonesia yang membawa HP baru lebih dari 2, itu lebih bagusnya itu boxnya dibuang guys. Jadi mereka berpikir bahwa HP itu adalah HP udah lama, bukan baru. Karena kemarin ada salah satu teman kita yang saat pulang ke Indonesia, jadi beliau ini membawa HP baru 2 guys, tapi yang satunya itu masih ada boxnya, masih ada segelnya, dan dia taruh di tas. Terus yang satunya lagi itu dia pakai dan boxnya itu dibuang. Nah, ternyata itu yang kena denda atau kena pajak itu hanya yang ada boxnya guys. Yang nggak ada boxnya itu aman-aman aja. Nah, ini jadikan contoh atau pelajaran buat kita guys. Jadi kalau misalnya kita mau membawa barang baru atau HP baru, sebaiknya untuk boxnya itu dibuang saja gitu, agar lebih aman dan tidak dikenai pajak. Nah, untuk barang-barang elektronik ya, seperti pengering rambut, catokan rambut, setrika ya, serta alat cukur listrik biasanya diperbolehkan masuk kabin. Begitu pula dengan ponsel, laptop, tablet ya, kamera, handphone, dan e-reader. Oh ya, ada juga power bank ya, jangan sekali-kali menaruh power bank itu di bagasi atau di koper karena itu sangat berbahaya, bahkan nanti bisa dibongkar guys. Sehingga lebih amannya itu ditenteng ya atau dimasukkan ke kabin. Nah, kemarin juga ada yang tanya apakah aman membawa laptop dan kamera. Aman, boleh, karena kemarin adik saya pulang juga bawa kamera dan laptop juga tidak dikenai pajak, aman, tidak ada kendala sama sekali. Yang penting itu ditenteng guys ya, dimasukkan ke kabin, bukan ditaruh di bagasi. Nah, untuk rokok dan alkohol juga ada batasannya ya di saat melewati pabean. Ya, hal ini berdasarkan Permenku ya 188 2010. Batasannya adalah untuk cerutu sejumlah 25 batang dan rokok atau sigaret maksimal 200 batang. Nah, untuk alkohol sendiri itu dibatasi ya guys, maksimal itu 1000 ml atau 1 botol biasanya. Karena kemarin ada beberapa teman yang membawa 2 botol, akhirnya dibuang ya, tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Nah, yang ketiga adalah tas mewah dan perhiasan. Di sini ya saya kasih contoh adalah tas ya, yang biasanya kena pajak itu tas-tas bermerek yang harganya mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Nah, ini biasanya nggak cuma satu ya guys. Biasanya kalau misalkan ada seseorang yang membeli barang mewah atau tas mewah, entah sepatu atau baju yang melebihi batas maksimal ya, misalkan harganya bisa sampai berapa ratus juta. Nah, itu pasti kena pajak ya. Dan di sini juga saya garis bawahi bahwa barang-barang yang kena pajak itu barang-barang yang masih bersegel, yang
yang masih baru ya, yang masih baru. Jadi diingat-ingat kalau misalkan kita punya barang mewah tapi kita udah dipakai, ya udah pakai atau mungkin udah bekas, itu nggak masalah, itu tidak dikenai pajak sama sekali. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat ya guys bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia. Harap diperhatikan ya barang bawaan, jangan sampai nanti terkena masalah atau terkena pajak yang berlebih di bandara. Apalagi kita kan kadang membawa uang secukupnya. Nah, tiba-tiba disuruh bayar pajak segitu banyak, kan kita nanti kebingungan dan akhirnya barangnya ya kita musnahin atau kita kasih ke seseorang, begitu kan sangat sayang sekali. Yang saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang barokah, majikan yang baik, kesuksesan ya, dan semoga saja kita nanti dapat pulang dengan selamat, membawa kebahagiaan dan kesuksesan dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.